Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 72. Anak seorang mafia. Pesawat Jet Ri-1 sudah tiba di bandara setempat. Bunga turun dari pesawat yang disambut oleh dua anggota FBI. Sementara Dava tidak ingin kembali ke Indonesia karena masa cutinya belum berakhir. La memutuskan untuk tinggal di Amerika dan menemui teman lama. Terpaksalah pesawat itu kembali lagi ke Indonesia tanpa Dava. Setelah mendengar laporan Dava yang telah menyelesaikan tugasnya mengantar bunga, keduanya berpisah di bandara itu. Bunga yang ingin mengucapkan terima kasih ditanggapi dingin oleh Dava yang masuk ke mobil milik Angkatan Udara Amerika entah menuju kemana. Akhirnya Bunga langsung masuk ke mobil FBI dengan perasaan kecewa juga curiga pada Dava yang tidak memberitahu tujuan akhirnya. Dia mau kemana? Kenapa rasanya sesak sekali dia tidak memberitahukan aku tujuannya, batin Bunga. Bunga menghela nafas dalam. Ia merebahkan dirinya karena saat ini ia menuju ke hotelnya untuk istirahat sebentar lalu kembali menemui Merem keesokan harinya. Sementara Dava mencari hotel yang tidak semewah Bunga karena Bunga mendapatkan fasilitas mewah karena negara tersebut yang menjaminnya. Ada apa denganku? Kenapa setiap kali bersikap dingin pada agen satu itu hatiku merasakan sakit? Apa yang dimiliki gadis itu? Kenapa aku enggan berpisah dengannya? Oh tidak. Aku tidak boleh selingkuh hati pada bungaku, gerutu Dava. Dava masuk ke dalam lift menuju kamar yang sudah ia pesan. Di dalam lift itu ia berdua saja dengan seorang pria yang usianya tidak jauh dengan Denzel. Hanya saja pria itu sedang menerima telepon dari seseorang dan berdiri membelakangi Dava yang terlihat santai dengan kepala bersandar di dinding lift. Mantel hangat yang dipakai Dava menutupi seragam angkatan udara miliknya. Walaupun begitu potongan seorang perwira tetap terlihat jelas dari Dava. Saat mencapai lantai yang dituju Dava, pria tampan tadi membalikkan dirinya sambil melepaskan kacamatanya. Baik Dava maupun pria itu sama-sama tersentak melihat kemiripan wajah mereka yang hanya beda versi yaitu versi tua dan muda. Keduanya tertegun menatap wajah mereka sambil bergumam di dalam hati masing-masing dengan tanggapan berbeda. Kenapa wajah bocah ini sama persis seperti saat aku masih muda? Batin Tuan Darwis. Mengapa wajah Tuan ini sangat mirip denganku? Batin Dava penasaran. Tuan Darwis tersenyum pada Dava lalu menegur kekasih Bunga yang masih meneliti wajahnya. Apakah pikiran kita sama, anak muda? Kalau kita berdua memiliki kemiripan? Tanya Darwis dianggupi Dava namun tetap dalam posisi waspada. Banyak sekali orang yang mirip wajahnya di dunia ini walaupun mereka tidak memiliki hubungan darah. Dan ini sebuah kebetulan saja Tuan, sanggah Dava santun. Boleh berkenalan denganmu anak muda. Darwis langsung jatuh cinta pada pesona Dava dan Dava menerima tawaran itu sebagai awal pertemuan. Tidak buruk juga jika kita saling berkenalan. Dava mengulurkan tangannya menyalami Darwis yang siap mengeratkan jabatan tangan mereka. Dava. Darwis. Aku suka gayamu anak muda. Sepertinya kamu bukan warga asli Amerika. Apakah kamu sedang berkunjung? Tanya Darwis sambil terkekeh. Indonesia. Negara asalku Indonesia, sahut Dava membuat tawa Darwis mereda dengan bibir terkatup rapat. Ingatannya tertuju pada sosok wanita cantik Syirah.
Seorang gadis yang ia nikahi hanya 3 bulan lalu meninggalkan dirinya entah kenapa. Apakah Tuan memiliki kesan mendalam dengan negaraku? Seloroh Dava yang melihat wajah tampan Darwis berubah sendu mengenang wanitanya. Sangat, karena aku pernah menetap 3 tahun di Jakarta lalu kembali lagi ke Jerman karena urusan keluarga, tutur Darwis. Apa kabarmu Cira? Di mana kamu sayang? Batin Darwis yang sangat merindukan sosok Cira yang tidak bisa ia temui keberadaan wanita itu sampai saat ini. Lift terbuka dan Dava juga Darwis keluar dari kotak berjalan itu. Apakah kamu menginap di lantai ini juga? Tanya Darwis. Gumam Dava. Aku punya whisky, anggur dan Martin, tawar Darwis membuat Dava langsung menolak. Maafkan saya Tuan. Saya seorang muslim yang taat. Saya tidak meminum barang haram itu. Terima kasih untuk tawarannya. Maaf, saya mau istirahat karena perjalanan cukup jauh membuat saya saat ini sangat lelah. Permisi Tuan. Selamat malam. Dava langsung mencari kamarnya meninggalkan Darwis yang termangu di tempatnya. Pria 48 tahun ini hanya mengangkat bahunya sambil mencebitkan bibirnya lalu masuk ke kamarnya setelah menempelkan keycard ke tombol pintu kamarnya. Dava meletakkan kopernya, merebahkan dirinya dan menyalakan ponselnya untuk menghubungi Bunga. Sementara Bunga sudah terlelap tidur di kamar hotelnya untuk menjaga kebugaran tubuhnya demi menjalankan misi selanjutnya. Dava memilih tidur setelah mengirim pesan singkat penuh romantis pada Bunga. Virginia, Amerika Serikat. Cintami dan Adam menerima tugas berbeda dari bos mereka. Usia keduanya yang masih muda cocok untuk melakukan misi itu, di mana Cintami akan diminta menjadi seorang mahasiswa dari Aljazair yang akan kuliah di Moskow, Rusia. Cintami, tugasmu adalah menyelidiki seorang dosen yang telah melakukan kebohongan dengan mengambil beberapa riset penelitian milik mahasiswanya menjadi disertasi mahasiswa keluarga konglomerat hingga beberapa mahasiswa itu dituduh plagiat. Mereka harus kehilangan beasiswa dan kembali lagi ke tanah air mereka penuh kecewa, ucap Tuan Kenneth. Baik Tuan Kenneth. Saya siap menjalankan tugas saya, ucap Cintami optimis. Sementara Adam menjadi seorang perawat pria di sebuah rumah sakit untuk mencari tahu sepak terjangnya seorang dokter yang telah mengganti warna mata para anak balita yatim piatu sebagai kelinci percobaannya dan membuat mereka buta. Hanya saja dokter itu selalu lolos tanpa ada bukti karena berurusan dengan mafia di negara Swiss. Sementara Bunga diminta untuk mendekati seorang mafia dengan berpura-pura menjadi seorang dokter kecantikan untuk istri mafia itu. Dengan begitu, informasi tentang mafia yang selalu menjual organ manusia bisa ia ketahui jika bisa masuk dan dekat dengan istri mafia itu. Ini adalah foto targetmu. Selidiki kegiatan mereka yang sampai saat ini sulit terendus oleh FBI. Dekati target. Dapati kepercayaannya. Bila perlu buat ia jatuh cinta padamu. Tutur merem. Kenapa harus membuat dia terpesona padaku? Lihatlah. Dia lebih pantas menjadi ayahku daripada kekasih, protes Bunga. Aku tidak menyuruhmu jatuh cinta padanya. Aku hanya menginginkan kamu mendapatkan kepercayaannya, jelas merem. Kenapa bukan kamu saja yang tidur dengannya? Dengan begitu urusan ini lebih mudah, timpal Bunga tidak mau kalah. Kalau aku bisa, aku sudah melakukannya. Masalahnya aku tidak bisa bahasa Turki dan kamu bisa.
Dia adalah seorang blasteran Amerika Turki. Ibunya orang Amerika dan ayahnya adalah keturunan Turki. Jelas Merem seraya menyerahkan paspor asli tapi palsu untuk Bunga. Apakah aku akan berangkat ke Turki sekarang? Tanya Bunga. Semuanya sudah disiapkan di koper ini. Wilayah pengintaian sudah kami sebarkan untuk membantumu selama di sana. Jika ketahuan misi ini gagal, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan bukan? Tanya Merem. Membunuh target dan aku pulang, jawab Bunga ketus padahal bukan itu yang ingin didengar Merem. Kenapa dia dan ibunya selalu saja keras kepala? Gerutu Merem yang selalu menyuruh agennya untuk melakukan bunuh diri jika tertangkap. Bunga keluar dari ruang kerja Merem sambil menenteng kopernya yang berisi alat-alat canggih untuk memperlancar misinya. Anggota FBI sudah siap dengan helikopternya mengantar Bunga lagi ke bandara. Bunga menaiki pesawat komersial biasa. Sementara peralatan canggih miliknya dibawa oleh jet tempur ke Turki untuk disimpan ke kedutaan Amerika yang ada di Turki. Kembar tiga ini menjalankan misi mereka di 3 negara berbeda. Ketiganya siap menjalankan misi mereka dengan prinsip yaitu pulang membawa keberhasilan dan bertemu lagi dengan keluarga dan mati dalam keadaan syahid karena sedang menyelamatkan misi kemanusiaan. Ketiga anaknya Denzel dan Jenica ini yang menguasai semua ilmu pengetahuan dan juga 14 bahasa di dunia dengan dialek yang sangat kental hingga orang tidak curiga dengan keberadaan mereka. Itulah sebabnya mereka selalu lolos uji seleksi sebagai agen rahasia di negara tersebut. Tidak semua orang menguasai semua ilmu, apalagi bahasa yang menjadi nomor satu untuk melakukan interaksi dengan penduduk setempat. Cintami memasuki kelas sebagai mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikannya meraih gelar doktor. Cintami memang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikannya yang sempat tertunda. Ia langsung mengajukan judul disertasinya dengan judul penelitian untuk formula penetral senjata kimia pemusnah massal. Tentu saja judulnya ini sangat menarik untuk dosennya karena tidak semua mahasiswa mau melakukan risetnya demi mempelajari formula tersebut. Saat ini Cintami hendak mengajukan judul sekaligus bimbingan oleh dosennya. Namun ia diarahkan ke seorang asisten dosen bernama Yuri. Yuri yang usianya sama persis seperti Arsen suami Cintami. Yuri adalah seorang Muslim Uzbekistan. Selamat siang Tuan Yuri. Sapa Cintami setelah mengucapkan salam pada asisten dosen itu. Siang. Apakah kamu mahasiswa pindahan? Tanya asdos itu ramah. Iya Tuan. Tapi saya ingin sekali bertemu dengan dosen Fadim, santun Cintami yang ingin bertemu dengan dosen killer yang suka mengambil kesempatan mahasiswa berprestasi. Apakah kamu ingin mengajukan judul? Tanya Yuri. Iya Tuan. Ini judul saya dan saya sudah menyelesaikan 3 bab, ucap Cintami yang harus mengejar 3 bab dalam waktu 1 bulan selama berada di negara tersebut. Yuri memeriksa pengajuan judul disertasi milik Cintami yang terlalu beresiko tinggi. La meminta nomor kontak Cintami untuk mengkonfirmasi lagi gadis itu. Untuk sementara saya tidak bisa melakukan ACC judul kamu karena saya harus bicarakan dulu dengan dosen pembimbing kamu. Tunggu beliau pulang dari luar negeri, baru kamu bisa melanjutkan bimbingannya. Tapi, aku minta nomor kontak kamu untuk mengkonfirmasi lagi jadwal pertemuan kalian nanti, ucap Yuri. Baik. Cinta mengetik langsung nomor kontaknya ke ponsel Yuri.
La keluar dari ruang dosen dan kembali ke mobilnya. Namun baru beberapa langkah ia berjalan ada notifikasi pesan masuk dari Yuri. "Tunggu aku di restoran Turki. Ada yang ingin aku bahas denganmu," tulis Yuri. Cinta tersenyum penuh kemenangan karena dia memang sedang butuh seorang informan seperti Yuri. "Alhamdulillah. Kamu masuk juga dalam jebakanku. Ayo kita bertemu." Batin Cintami membalas chatting Yuri. "Oke, siap. Terima kasih Tuan." Balas Cintami sambil tersenyum di balik cadarnya. La membawa mobilnya menuju restoran Turki. Di tempat itulah mereka bertemu. Demi menjaga keamanan pertemuan mereka, Cintami sengaja meretas CCTV di restoran itu agar tidak merekam pertemuannya dengan Yuri. La juga membaca data tentang Yuri hingga silsilah keluarga pria yang sepantaran suaminya itu. Dipastikan Yuri itu pria baik-baik, Cinta tidak perlu khawatir dan siap menawarkan kerjasama dengan Yuri untuk memperlancar misinya. Tidak berapa lama, Yuri sudah datang dan mencari sosok Cintami yang mengenakan pakaian syar'i lengkap dengan cadarnya itu. Cintami melambaikan tangannya dan Yuri mendekati gadis itu. "Mau pesan apa, Tuan Yuri?" tanya Cintami menyodorkan buku menu pada Yuri. "Cukup minum saja. Aku tidak bisa bertemu denganmu dalam waktu yang lama," ucap Yuri sambil melirik kanan kiri. "Emang kenapa? Bukankah kita bertemu di sini untuk membahas judul disertasi milikku?" tanya Cintami penuh sandiwara. "Ganti judulmu, atau kamu akan mati," jelas Yuri. Cinta berpura-pura tersentak. La pun mengerutkan keningnya menanyakan alasan Yuri mengatakan itu dengan penuh ketakutan. "Kenapa harus mati? Apa yang salah dengan judulku?" cemas Cinta. "Mereka akan mengincarmu dan tidak akan melepaskan kamu. Bahkan kamu akan ditarik ke lab rahasia untuk melakukan berbagai riset yang sesuai dengan judulmu. Setelah itu kamu akan mati secara misterius dan mayatmu tidak pernah ditemukan dan kamu dianggap kembali lagi ke tempat asalmu karena tidak kuat melanjutkan pendidikan. Itu yang mereka selalu membuat rekayasa hilangnya mahasiswa," tutur Yuri. "Apakah kampus itu sudah membunuh ribuan mahasiswa yang berprestasi karena mengajukan judul yang brilian?" tanya Cintami pura-pura ketakutan. "Aku tidak ingin kamu mati sia-sia dan kamu tidak perlu nekat ingin terlihat lebih hebat di kampus itu. Lagi pula masih banyak kampus lain yang menjanjikan. Kampus itu hanya berkedok." Ucapan Yuri terpotong saat Cintami menarik kerah baju Yuri untuk segera merunduk berlindung di bawah meja kala melihat seseorang ingin menembak ke arah Yuri. Dor, dor. Yuri gugup dan takjub melihat kecekatan Cinta yang saat ini menjatuhkan meja mereka untuk dijadikan tameng dari peluru yang bertubi-tubi melayang ke arah mereka. "Ayo kita pergi dari sini lewat pintu dapur restoran ini." Titah Cintami menarik tangan Yuri untuk ikut dengannya. Cinta belum mengeluarkan pistolnya. Sejauh ini ia masih bisa menghindari serangan tembakan musuh. Dor, dor. Tembakan kembali dilancarkan, namun orang-orang Cintami langsung mengamankan penembak itu. Beruntunglah Cintami sudah menyewa tempat itu selama 1 jam agar restoran itu tidak menerima pengunjung lain selain dirinya dan Yuri hanya untuk menghindari korban salah sasaran. Restoran itu sendiri sudah bekerja sama dengan anggota Cintami yang menyamar menjadi koki dan pelayan. "Cepatlah. Tinggalkan tempat ini." Cintami masuk ke mobil diikuti oleh Yuri.
Siapa kamu Cinta? Tanya Yuri saat melihat Cinta bukan seperti mahasiswa biasa. Aku adalah putri seorang mafia. Di mana ada aku di situ ada para pengawal yang mengawasiku dengan ketat. Jika aku sedikit saja terluka, maka mereka semua akan mati di tangan ayahku. Nah, sekarang untuk membuat mereka aman dari amukan ayahku, sebaiknya kita menyelamatkan diri dari orang-orang yang ingin membunuhmu. Kalau aku masih ada yang melindungiku, bagaimana denganmu? Ayo ikuti aku. Sandiwara cinta untuk melindungi identitas sebenarnya dari Yuri yang percaya begitu saja apa yang dikatakan pengantin baru ini. Masya Allah. Pantas saja kamu nampak tenang karena kamu benar-benar keluarga berpengaruh. Jadi, sekarang aku tidak perlu khawatir jika mereka ingin mengincarmu, imbuh Yuri yang sudah berada di dalam mobil Cinta. Cinta berhasil lolos dari kejaran para penjahat entah itu dari pihak siapa. Rasanya masih abu baginya untuk mengetahui kisah pilu dari balik kampus yang sudah banyak memakan korban jiwa bagi mahasiswa berprestasi yang selalu berhasil membuat disertasi mengagumkan dan itu akan diperjualbelikan oleh oknum tertentu. Saat Cinta bisa lolos dari kejaran para penjahat, tapi tidak dengan Yuri yang masih tenggelam dalam lamunannya. Apakah kamu ingin kembali ke kampus atau mau aku antar pulang? Tawar Cinta pada Yuri yang terlihat diam. Aku ingin menyelamatkanmu, tapi aku lupa jika nyawaku sendiri terancam, cemas Yuri ketakutan. Jika kamu mau bekerja sama denganku, siapa yang telah mempermainkan dunia pendidikan menjadi ajang bisnis, maka aku akan pastikan keamananmu dan kau tidak akan mati sia-sia. Sekarang, terserah padamu Tuan Yuri. Aku hanya ingin membantumu saja. Oh iya, pasti kamu sudah bekerja bukan? Tidak mungkin di usiamu seperti ini kamu hanya bekerja sebatas asisten dosen. Tanya Cintami. Aku bekerja di Kementerian Pertahanan dan Keamanan di negara ini. Itu pun karena koneksi dari dosen kita. Aku juga sebenarnya sedang menempuh pendidikan S3 sama denganmu. Dan aku sudah menjadi asisten dosen dari jenjang S1 hingga saat ini di kampus ini juga, ucap Yuri membuka peluang bagi Cintami untuk mengetahui bagaimana sepak terjangnya para oknum pendidik yang menghancurkan mahasiswa luar biasa demi menjual hasil penelitian mereka pada oknum lain. Tuan Yuri, apakah kamu mau terima tawaranku untuk membuka kedok para oknum pendidik di kampus itu? Tanya Cintami. Ini tidak mudah untuk diungkapkan karena berhubungan dengan pejabat penting di negara ini. Walaupun kebenaran terkuak mereka tidak akan segan membunuhmu atau mempersulit kita untuk mencapai hukum yang lebih tinggi atau mengadili mereka di pengadilan tinggi untuk menjatuhi hukuman bagi para oknum pejabat itu, keluh Yuri. Kenapa kamu sangat mengkhawatirkan hukuman untuk mereka? Jika hukuman mati lebih pantas untuk mereka dapatkan agar posisi mereka bisa digantikan oleh orang-orang baik sepertimu yang lebih layak menjadi dosen di kampus itu. Kecam Cinta langsung pada intinya tanpa basa-basi. Nona. Tidak semudah itu untuk membasmi mereka semua karena jumlah mereka sangat banyak dan sulit untuk dideteksi oleh pihak hukum karena mereka sudah bekerja sama dengan mafia hukum juga agar kasus mahasiswa yang hilang secara misterius itu yang sudah berani membawa kasus itu ke jalur yang lebih tinggi yaitu pengadilan, ujar Yuri yang memang sengaja mengikuti alur permainan para pejabat korup dengan oknum pendidik di kampus yang saat ini menjadi tempat Cinta ingin menyelidikinya.
Dunia ini masih ada orang-orang baik yang berontak untuk melawan oknum pejabat korup, hanya saja mereka belum punya kesempatan dan keberanian untuk menunjukkan kepada dunia. Cukup beritahukan saja nama-nama orang-orang itu Tuan Yuri dan kita eksekusi mereka satu persatu. Aku rasa kamu bukan satu-satunya pria baik untuk menyelamatkan dunia pendidikan, bukan? Tekan Chintami. Yuri terlihat ragu dan terus berpikir keras apakah cinta adalah penyelamatnya kini. Karena selama ini mereka tidak bisa meneriaki kebenaran karena tidak ada dukungan orang kuat seperti polisi dunia seperti cinta saat ini yang sedang mengungkap kasus mereka. Bagaimana caranya cinta? Jika aku bisa mengungkapkan kebenaran dalam kasus yang sudah berlangsung 10 tahun terakhir ini. Lirih Yuri. Kumpulkan semua bukti kejahatan mereka dari sumber yang terpercaya. Sudah saatnya kejahatan itu harus ditumbangkan. Media adalah wadah yang tepat untuk mempermalukan mereka dengan bukti konkret hingga mereka tidak bisa berkelit. Jika sudah seperti itu maka yang lain akan cari aman untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka. Yang cari aman itu pasti yang lebih tinggi kedudukannya. Mereka itu yang harus kita bunuh agar dunia ini aman. Bukankah perlu adanya generasi dalam tubuh pemerintah? Jika kita bisa membasmi babi-babi itu, kenapa kita tidak menggunakan cara yang lebih kejam seperti yang mereka lakukan kepada orang-orang yang tidak berdosa selama ini? Selain bukti kejahatan mereka, kita butuh saksi agar perjuangan kita tidak cacat hukum jika kasus ini terungkap. Bagaimana Tuan Yuri? Apakah kamu bersedia bekerja sama denganku? Tawar Chintami yang tidak ingin menelusuri kasus ini berlarut-larut karena dia tidak ingin berpisah dengan suaminya begitu lama. Baiklah. Aku butuh waktu dan perlindungan. Setelah itu kita bisa ungkapkan secara bersamaan. Sekarang antarkan aku kembali ke kampus. Pinta Yuri. Kamu dalam pengawasanku Yuri. Jika kamu ikut berkhianat, aku yang akan membunuhmu sendiri. Ancam Chintami. Kenapa aku merasa kamu ini bukan seorang putri mafia saja cinta? Tanya Yuri. Emang kamu berpikir aku ini apa? Yuri. Tanya Chintami. Semacam agen rahasia yang ingin menumpas kejahatan dengan cara menyamar sebagai mahasiswa, tebak Yuri. Jika iya, apakah kamu ingin membantuku atau aku yang akan membunuhmu jika kamu berkhianat? Ucap Chintami membuat pupil mata Yuri melebar dengan mulut setengah terbuka. Hah. Lanjut ke bab 73.